Kamu sedang melihat sebuah piramida, tingginya 138 meter, beratnya 6 juta ton. Dibangun dari 2,3 juta balok batu, masing-masing rata-rata seberat 2,5 ton. Dan itu dibangun tanpa derek, tanpa beton, tanpa mesin apapun yang kamu kenal. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, bagaimana? Tapi itu bukan pertanyaan yang paling menarik. Pertanyaan yang paling menarik adalah, mengapa mereka bahkan bisa memikirkan untuk melakukannya? Karena sebelum ada piramida, sebelum ada Stonehenge, sebelum ada kota-kota kuno yang membuat kita tertegun sampai hari ini, ada sesuatu yang harus terjadi di dalam otak manusia, sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Dan lompatan itu bukan tentang otot, bukan tentang alat, bukan tentang teknologi. Lompatan itu tentang imajinasi. Mari kita mulai dari awal yang sebenarnya, bukan dari piramida, bukan dari Romawi, bukan dari Yunani kuno, tapi dari sebuah gua di Afrika Selatan, sekitar 75.000 tahun yang lalu. Di sana, para arkeolog menemukan sesuatu yang kecil dan tampak tidak penting. Cangkang kerang yang dilubangi dan dirangkai menjadi kalung, oker yang digoreskan menjadi pola geometris di atas batu. Ini adalah bukti pertama bahwa manusia bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada. Kalung itu tidak punya fungsi survival, tidak menghangatkan tubuh, tidak membantu berburu, tidak membuat air menjadi aman diminum, tapi seseorang membuatnya. Seseorang melihat cangkang dan membayangkan perhiasan. Seseorang melihat oker merah dan membayangkan seni. Dan disitulah segalanya dimulai. Kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang belum ada, dan kemudian bekerja untuk mewujudkannya, adalah fondasi dari semua yang akan dibangun manusia setelahnya. Piramida dimulai bukan di padang pasir Mesir. Piramida dimulai di kepala seseorang yang bisa melihat batu dan membayangkan langit. Sekarang bicara tentang alat, karena ini adalah bagian yang sering disalahpahami. Ketika kita berbicara tentang manusia purba membangun sesuatu, kita sering membayangkan mereka sebagai makhluk yang lemah secara teknologi, hanya punya batu dan kayu. Tapi gambaran itu tidak akurat. Manusia purba bukan hanya punya alat, mereka adalah insinyur dalam konteks dunia mereka. Kapak batu yang ditemukan di Afrika berusia 1,7 juta tahun, bukan kapak kasar yang sembarangan dipahat. Kapak yang simetris, terukur, dengan sudut yang dipikirkan. Manusia Neanderthal yang punah sekitar 40.000 tahun lalu sudah menggunakan lem, campuran birch tar dan oker, yang dipanaskan pada suhu spesifik untuk menempelkan mata tombak ke gagang kayu. Lem dibuat dari bahan-bahan alami dengan proses kimiawi yang membutuhkan pemahaman tentang suhu dan material. Ini bukan kebetulan, ini adalah sains dalam konteksnya. Dan ketika manusia modern, Homo sapiens, mulai menyebar dari Afrika sekitar 70.000 tahun lalu, mereka membawa kemampuan kognitif yang jauh melampaui kemampuan memangkas batu. Mereka bisa merencanakan jangka panjang, mereka bisa berkoordinasi dalam kelompok besar, mereka bisa menyampaikan pengetahuan kompleks melalui bahasa, dan yang paling penting, mereka bisa membangun sistem kepercayaan bersama yang memungkinkan ribuan orang asing bekerja sama menuju satu tujuan. Dan itu membawa kita ke rahasia terbesar di balik semua konstruksi besar dalam sejarah manusia. Bukan teknologi, bukan otot, bukan batu, organisasi. Piramida Giza tidak dibangun oleh budak yang tersiksa, seperti yang sering digambarkan. Penelitian arkeologi modern, termasuk penemuan kota pekerja di dekat situs pada 1990-an, menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Ada kota lengkap yang dibangun untuk para pekerja, bakeri yang menghasilkan roti dalam jumlah industri, rumah sakit dengan dokter yang merawat cedera, bir yang dibagikan sebagai bagian dari ransum harian. Para pekerja dibagi dalam tim-tim dengan nama-nama yang terdengar seperti nama tim olahraga modern. Mereka bersaing satu sama lain dalam kecepatan dan kualitas kerja. Ini adalah sistem manajemen proyek dalam skala yang, bahkan dengan standar modern, luar biasa. Seseorang harus mengkoordinasikan pengiriman batu dari tambang di Aswan, lebih dari 800 km jauhnya. Seseorang harus menghitung berapa banyak roti yang dibutuhkan untuk 20.000 pekerja setiap hari. Seseorang harus memastikan bahwa setiap balok batu dengan berat rata-rata 2,5 ton ditempatkan di posisi yang tepat dengan toleransi yang mengagumkan. Sisi utara piramida Khufu meleset dari arah utara sejati hanya 1/10 derajat. 1/10 derajat tanpa kode es, tanpa instrumen elektronik,
Hanya dengan pengamatan bintang, tali, dan matematika yang dikerjakan di atas papirus. Sekarang turun lebih jauh ke belakang, karena piramida, meskipun menakjubkan, bukan struktur buatan manusia yang paling mengejutkan dalam sejarah. Yang paling mengejutkan adalah Göbekli Tepe. Ditemukan di Turki pada 1994, Göbekli Tepe adalah kompleks kuil batu dengan pilar-pilar setinggi 6 meter yang diukir dengan relief hewan yang rumit. Pilarnya berbentuk T, beratnya hingga 10 ton masing-masing, dan tersusun dalam lingkaran-lingkaran yang terencana. Usianya sekitar 11.600 tahun. Untuk konteks, ini adalah 6.000 tahun sebelum piramida pertama dibangun. Ini adalah 7.000 tahun sebelum roda ditemukan. Ini dibangun pada zaman ketika manusia, menurut semua asumsi kita sebelumnya, seharusnya masih hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden yang tidak memiliki pertanian, tidak memiliki kota, dan tidak memiliki kapasitas untuk proyek konstruksi skala besar. Göbekli Tepe membalik semua asumsi itu. Ia membuktikan bahwa manusia bisa membangun struktur monumental sebelum mereka menetap, sebelum ada pertanian yang menjamin pasokan makanan, sebelum ada kota yang mengumpulkan populasi. Artinya bukan pertanian yang memungkinkan manusia membangun, tapi mungkin sebaliknya, kebutuhan untuk membangun tempat berkumpul yang mendorong manusia untuk menetap dan mulai bertani. Kepercayaan bersama, bukan kebutuhan fisik, yang mendorong konstruksi pertama. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mengganggu dari semuanya. Bagaimana mereka melakukannya secara fisik? Ini adalah bagian di mana para ilmuwan masih berdebat. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena jawabannya lebih sederhana dan lebih elegan dari yang kita harapkan. Tali, luncuran, air, gravitasi, dan manusia dalam jumlah banyak. Eksperimen modern telah berulang kali menunjukkan bahwa balok batu besar bisa digerakkan oleh kelompok manusia yang relatif kecil menggunakan prinsip-prinsip mekanika sederhana. Satu studi menemukan bahwa balok 2,5 ton bisa digerakkan oleh 12 orang di atas luncuran kayu yang dilumasi lumpur basah. Peneliti lain menemukan bahwa pilar-pilar di Stonehenge kemungkinan besar dipindahkan menggunakan bola-bola batu besar sebagai bantalan, memungkinkan batu raksasa diputar dan digeser oleh tim kecil. Yang dibutuhkan bukan teknologi canggih, yang dibutuhkan adalah pemahaman tentang fisika dasar, pengungkit, kemiringan, pelumasan, gravitasi, dan koordinasi antara banyak orang. Keduanya sudah dimiliki manusia purba jauh sebelum mereka mulai membangun hal-hal besar. Tapi ada satu hal terakhir yang jarang dibahas, bukan hanya bagaimana mereka membangun, tapi mengapa mereka mau. Membangun Göbekli Tepe atau piramida Giza bukan hanya urusan teknis. Itu adalah pengorbanan generasi. Orang-orang yang meletakkan batu pertama tidak akan hidup untuk melihat struktur itu selesai. Orang-orang yang menyelesaikannya tidak pernah bertemu dengan mereka yang memulainya. Ini membutuhkan sesuatu yang sangat spesifik dalam psikologi manusia. Kemampuan untuk bekerja menuju tujuan yang manfaatnya tidak akan pernah kamu rasakan sendiri. Kemampuan untuk membangun sesuatu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk masa depan yang belum lahir. Tidak ada hewan lain yang melakukan ini. Lebah membangun sarang untuk diri mereka, berang-berang membangun bendungan untuk diri mereka. Tapi mereka tidak membangun katedral untuk generasi yang akan datang 1000 tahun kemudian. Hanya manusia yang bisa membayangkan masa depan yang jauh, melampaui umur mereka sendiri, dan kemudian bekerja untuk membangunnya. Jadi bagaimana manusia purba membangun semuanya? Dengan tali dan batu dan lumpur ya? Dengan pengungkit dan kemiringan, dan koordinasi ribuan tangan ya? Dengan matematika yang dikerjakan di atas papirus dan pengamatan bintang tanpa instrumen ya. Tapi sebelum semua itu, dengan imajinasi, dengan kemampuan untuk melihat hamparan padang pasir kosong dan membayangkan piramida yang akan berdiri di sana 1000 tahun kemudian, dengan kemampuan untuk percaya bahwa sesuatu yang belum ada layak untuk diperjuangkan, dan dengan kemampuan yang paling manusiawi dari semuanya, untuk bekerja bersama orang-orang yang tidak kamu kenal, menuju tujuan yang tidak akan kamu lihat selesai demi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Teknologi berubah, alat berubah, material berubah, tapi kemampuan itu, kemampuan untuk membayangkan dan kemudian membangun, tidak pernah berubah sejak seseorang di Gua Afrika Selatan pertama kali melubangi sebuah cangkang dan merangkainya menjadi kalung. Kamu adalah keturunan langsung dari orang itu, dan setiap kota yang kamu tinggali, setiap jembatan yang kamu lewati, setiap gedung yang kamu masuki, adalah kelanjutan dari apa yang dia mulai.